Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pada kajian kemarin kita diingatkan oleh Allah mengenai hari di mana barizun. Apa barizun kemarin itu? Nah, berarti kharijun. Bisa juga dohirun, tampak, jelas. Kalau Allah mengingatkan tentang apa yang akan terjadi nanti di hari kiamat, itu berarti mafhum mukhalafahnya itu apa yang terjadi di dunia. Nah, maka diteruskan oleh Allah, al-yauma, nih mau tahu apa yang terjadi di hari kiamat? Kata Allah, al-yauma, pada hari itu tujza kullu nafsin bima kasabat. Tujza berarti akan dibalaslah kullu nafsin, siapapun, bima kasabat, berdasarkan apa yang diusahakan. La dulma, tanpa dicurangi. Kata kuncinya la dulma, tanpa sedikit pun dicurangi. Nah, itu di padang mahsyar. Berarti di dunia kebalikannya. Sulit mendapatkan penghargaan objektif. Di dunia ini sulit. Kadang orang baik malah tidak mendapat tempat, tidak mendapatkan penghargaan. Orang yang tidak baik malah punya status dan punya pengikut banyak. Tapi di padang mahsyar la dulma, tidak akan keseliru. Orang baik tampak baik dan mendapat penghargaan dari Allah. Tidak dicurangi, tidak dikurangi, tidak didolimi sedikit pun. Yang tidak baik juga mendapatkan balasannya, tapi juga tidak dicurangi, tidak didolimi sedikit pun. Itulah yang harus kita pahami. Di dunia ini tidak mungkin ada penghargaan objektif. Jadi jangan punya pikiran berbuat baik karena ingin mendapatkan penghargaan di dunia ini. Mal bakal ketemu, ya. Karena penghargaan yang tanpa kedoliman itu adanya nanti di akhirat. Innallaha sari'ul hisab. Hebatnya cara Allah menghitung. Innallaha, sesungguhnya Allah itu sari'ul hisab. Cara Allah menghitung sari', cepat, tidak ditunda-tunda, tidak dibuat lama-lama. Haknya segera didapatkan
oleh siapapun. Sebaliknya di dunia ini sulit karena perhitungan dibuat lambat. Kata teman-temannya Pak Rian yang di birokrat, kalau bisa dibuat lambat, kenapa dipercepat? Kalau bisa dibuat sulit, kenapa dipermudah? Supaya ada jasa, supaya ada ongkos. Nah itu di dunia. Di padang mahsyar syariah semuanya cepat. Saking cepatnya tidak ada peluang untuk saling pengaruh mempengaruhi, suap, nggak ada. Jadi jangan kecil hati. Kadang-kadang di dunia ini salah perhitungannya. Ya, jangan kecil hati. Kadang-kadang begini lagi. Apa salah saya? Saya sudah nurut, sudah ibadah, tapi kenapa saya diperlakukan begini? Ini curhatnya para istri. Curhat, diperlakukan suami tidak baik, padahal taatnya luar biasa. Apa salahku? Kalau nanyanya ke saya jawab itu. Salahnya minta akurasi pembalasan di dunia, nanti di akhirat. Kesalahannya di situ. Pasti akan meleset, karena suami ibu-ibu itu bukan hakim yang baik, bukan majikan yang baik, karena majikan yang terbaik yang maha itu Allah. Wa andir hai Muhammad, wa andirhum, maka berdasarkan apa yang diungkapkan tentang fakta-fakta dari kiamat, bahwa hari kiamat adalah peradilan yang paling objektif, tanpa kriminalisasi, tanpa kecurangan dan tanpa kesalahan. Maka wa andirhum hai Muhammad, berilah peringatan kepada mereka tentang hari itu, yaitu yaumal azifah, yang pasti dekatnya. Pasti dekatnya. Timbul pertanyaan, kapan kiamat dimulai? Proses kiamat dimulai. Proses. Semenjak kita dilahirkan. Begitu kita dilahirkan, maka argu kiamat dimulai. Dengan berbagai karakternya. Maka tidak ada yang sifatnya laibun, tidak ada yang sifatnya lahwun, karena argu kiamat dimulai. Nah, berarti kiamat adalah al-azifatu, sesuatu yang pasti dekatnya. Wah, sudah dimulai kok. Ya, sudah dimulai. Ini problem bapak-bapak ibu-ibu. Surat Makkiyah adalah surat yang bertubi-tubi mengingatkan soal kiamat. Bertubi-tubi. Audiennya orang-orang Mekah Quraisy. Apa masalahnya itu? Apa jendel, tidak paham, bebal, bandel? Apa itu masalahnya? Kemudian di periode Madinah diulang lagi dalam satu surat beberapa ayat. Tapi yang pasti surat-surat Makkiyah itu hampir bertubi-tubi mengingatkan soal kiamat. Karena memang sulit meyakinkan diri tentang kiamat, itu sulit. Luar biasa sulitnya. Karena memang kecenderungan kita itu yang penting hari ini, senang-senang, happy, disebutnya lahwun, ya. Lahwun.
Al-hakum itu apa artinya itu? Al-hakumut takasur. Dikiranya kayak Alkitab Al-Madrasah ya. Al-hakum itu apa itu? Bu Neng, Bu Neneng. Mana Bu Neneng tuh? Duduk kini ke al apa kune? Nah, ketipu kan? Iya, pemberasannya Alkitab Al-Madrasah ya. Kan berasal dari kata lahwun, alha. Nah, alha itu lahwun. Ini artinya yang hiburan apa itu? Satunya lagi laibun, tidak pada tempatnya. Karena laibun kan iler. Iler itu apa itu? Bahasa Indonesianya liur, tapi bukan di mulut. Ada di sini, bocah cilik ngeces. Laibun itu ngeces, berarti menempatkan liur tidak pada tempatnya. Galiwis tu main gimbay tidak pada tempatnya. Itu namanya laibun. Terjemahannya sama, main-main. Karena kekuatan lahwun, kekuatan laibun cenderung melupakan kiamat itu. Itu kesulitannya ya, itu yang harus kita pikirkan. Jadi sampai hari ini selalu kita dibayang-bayangi, sebetulnya kita belum takut neraka, belum. Tapi alhamdulillah lah kepengen masuk surga. Itu dua sisi yang berbeda ya. Sulit menggabungkan, ia takut neraka, ia pengen surga, sulit. Ada yang karena takut neraka, ada yang pengen ke surga. Yang terbaik adalah pengen berjumpa dengan Allah. Wa andirhum yaumal azifah. Hai Muhammad, ingatkan mereka soal kiamat yang al-azifah, sudah pasti dekatnya. Ya. Jangan dibikin jauh, jangan. Mengkumaninglah, mumpunglah. Nah, itu dibikin jauh namanya. Kapan itu? Yaitu id, ketika al-qulubu ladzal hanajiri. Apa nih? Kadimina. Yaitu pada waktu di mana al-qulubu, hati itu ladal hanajiri kadimina. Kalau arti itu kerongkongannya itu tertahan. Jadi mau ngomong berat, nggak bisa, ngempet. Hati kita itu bagaikan orang yang kerongkongannya tertahan, ngempet. Kebayang gak itu hati kita laksana orang yang sedang sesuatu sudah di kerongkongan, tapi kita empet. Karena memang kiamat sudah pasti dekatnya. Suasana kita menghadapi kiamat itu seperti itu. Ternyata kan enggak, turu ngiler, mangan uruk. Ya kayak laibun lah, kayak lahwun. Seolah-olah kiamat itu tidak pasti dekatnya, tapi pasti jauhnya, pasti nantinya.
malid dolimina min hamimin wala syafi'in yuta. Ketahuilah, bagi orang yang mendolimi dirinya sendiri dengan menganggap kiamat itu bisa ditunda atau nanti, itu mendolim, itu tidak akan dapat hamim, juga tidak akan dapat syafi'ah. Hamim artinya teman intim, syafi' artinya supporter, tidak akan dapat pendukung. Tapi anehnya juara malah ake hamimi, banyak syafi'nya di dunia ini. Koruptor banyak hamimnya, banyak syafi'nya, itu di dunia. Di akhirat mah mereka nggak punya hamim, tidak punya syafi', tidak memiliki teman dekat, sibuk semua mempertanggungjawabkan bima kasabat, dengan apa yang dilakukannya, badan dewek masing-masing. Wala syafi' yuto, dan tidak ada pertolongan yuto yang bisa ditaati. Jadi itu fakta di akhirat. Tapi di dunia jangan kaget, orang tidak dilihat ibadahnya, malah yang tidak rajin ibadah ake baturani, ake supportnya. Itu di dunia. Tapi kalau ibu-ibu bapak-bapak ngeresuh, ya Allah, salah kita pun ibadah ya bagus, tapi lah ke batur, lah ke sing open itu syafi'. Berarti kesalahannya adalah berharap sesuatu yang nanti di akhirat sekarang. Ya, jangan berharap sekarang. Ya. Kalau sekarang mah dunia terbalik. Yang ibadahnya tidak baik malah banyak hamim, banyak syafi'. Ya. Nah, ini motivasi buat kita. Beribadahlah dengan baik. Kendati pun kelangan batur, kelangan support, ya. Kelangan hamim, kelangan syafi'. Karena akan timbul itu nanti di akhirat. Hamim ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah itu yang lamu akan terus menerus mengetahui kha'inatal a'yuni, pengkhianatan penglihatan. Wa ma tukhfis sudur, dan apapun yang disembunyikan di hati. Pengkhianatan penglihatan itu artinya yang menipu mata. Tapi di dunia itu bisa kita tipu ke dalam ahli ibadah, padahal bukan. Bahkan gerentes hati di dunia itu tidak kelihatan, tapi di akhirat tidak ada yang tidak bisa kelihatan. Semua akan diperlihatkan oleh Allah. Maka di dunia ini betul yang bisa ditipu mata orang, tapi semua ketahuan Allah. Betul orang tidak tahu isi hati orang, tapi Allah tahu, dan pengetahuan Allah akan diumumkan nanti di akhirat. Tuh. Artinya ayat ini menceritakan di dunia ya begitu itu, banyak orang yang menipu pandangan mata kita ke dalam ahli ibadah, ke dalam alim, padahal sebaliknya. Wallahu yaqdi bil haqqi, dan Allah itu akan memutuskan bil haqqi, dengan benar. Tapi di dunia keputusan-keputusan tidak benar. Ya, di dunia keputusan-keputusan tidak benar. Walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai'in. Sebaliknya, orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, yang berdoa kepada selain Allah,
maka mereka tidak dapat memutuskan apapun. Innallaha huwas samiul basir. Ketahuilah oleh kita, Allah itu maha mendengar, Allah maha melihat. Allah maha mendengarkan apapun yang kita bicarakan, Allah maha melihat apapun yang kita perbuat, kita lakukan. Awalam yasiru fil ard. Coba sih sekali-kali keliling traveling. Apakah belum mereka itu, maksudnya orang-orang Mekah ya, juga kita, berkeliling ke banyak daratan. Falyanduru kaifa kana akibatul ladina. Bagaimana, maka dengan cara traveling itu kita bisa lihat sejarah-sejarah yang pernah dialami kaum-kaum yang apes. Ada kaum Ad, kaum Samud, memang oleh Allah dipelihara agar bisa dilihat oleh kita sejarahnya itu, baik dalam bentuk artefak peninggalan situsnya ataupun ceritanya dipelihara oleh Allah ya, sehingga orang-orang Mekah itu mestinya tahu bahwa dulu ada Fir'aun, dulu ada Qarun, dulu ada Haman. Mau coba-coba jadi Fir'aun, mau coba-coba jadi Haman, mau coba-coba jadi Qarun, sudah pernah dikalahkan oleh Allah. Masa mau diulang lagi kan? Sementara secara fisik kita tidak lebih baik dari periode Fir'aun. Badannya gede, aduh, badan kayak Perahu Melaka zaman Fir'aun. Ya laku, gede kan. Dan uniknya kemudahan dari Allah lebih cepat zaman itu, sehingga digambarkan banyak bangunan-bangunan yang ya kurang masuk akal lah untuk zaman sekarang, kayak apartemen-apartemen, membikin tempat-tempat tinggal dari bukit-bukit yang orang sekarang belum tentu bisa mewujudkan. Nah, jadi periode kemasan sudah lewat, tapi dikalahkan juga oleh Allah. Masa mau diulang lagi? Berarti kan jendel kita ini. Maka oleh Allah dipertanyakan. Ini Allah nanya nih, kudu ini ngejawab prima nih ya. Awalam yasiru fil ard. Apakah belum pernah mereka berkeliling di banyak daerah? Falyanduru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim. Lalu dengan cara berkeliling itu, lihatlah bagaimana akibat yang pernah dialami oleh orang-orang yang sebelum mereka. Kanuhum asyaddu minhum quwwah. Padahal orang-orang terdahulu itu lebih kuat fisiknya daripada kita, tapi nggak berdaya menghadapi azab Allah. Ya, wa anna fil wa atharon fil ard. Juga lihat juga peninggalan-peninggalannya, baik dalam bentuk cerita, riwayat, sejarah maupun monumen-monumen, artefak-artefak. Fa akhadahumullahu bidzunubihim, maka mereka semua itu dikalahkan oleh Allah oleh sebab dosa-dosa mereka. Wa ma kana lahum minallahi miwaqin, maka tidak bisa kalau Allah sudah berkehendak yang bisa melindungi mereka, yang bisa mencegah mereka dari azab Allah. Secara fisik kuat, fisik badannya besar, tenaganya kuat, tapi dikalahkan juga oleh Allah. Itu mestinya nggak bisa kita renungkan bahwa kita ini nggak ada apa-apanya, gampang sakit, keseliu sedikit nangis, ya, sulit. Orang dulu mah enggak, kuat fisiknya. Wong pontang adus bae kali, gatel-gatel. Wong pontang kan bajunya hijau kan. Ya, rebutan antara kebu kelan manusia.
kebo dipitan menusuk kari, ya sikat gigi nih kok. Tapi nggak sakit-sakit. Ya, mereka lebih kuat, kita nggak lebih kuat. Ya bukan hanya imun, pokoknya tangguh lah. Tangguh dan tahan jijik lah. Tahan jijik. Kita mau pernah di sini kali. Nah itu makanya bagaimana cara kita mentransfer sekarang ini, bahwa percuma sih yang dulu aja dikalahkan Allah, apalagi kita loh. Gimana cara mentransfernya? Masing-masing punya gagasan. Allah hanya mengingatkan, nggak usah belagu lah. Fir'aun pernah dikalahkan Allah. Siapa lagi? Korun pernah dikalahkan Allah. Haman pernah dikalahkan Allah. Fir'aun itu ahli politik. Korun itu Bill Gates-nya apa, orang kaya itu sebutnya apa itu? Hartawannya. Haman itu ya kiai-kiainya. Dzalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati fakafaru fa akhadahumullah innahu qawiyyun syadidul iqab. Ini kaidah nih ya. Ayat ini tentang kaidah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kapan azab datang? Kalau utusan Allah sudah datang, baru azab datang. Nah, menarik nih. Dzalika, apa yang pernah terjadi pada kaum-kaum yang apes yang diazab Allah dulu, padahal secara fisik kuat, adalah bi'annahum kanat tatihim rusuluhum, adalah karena sebab mereka sudah didatangi oleh utusan-utusan Allah. Nah, utusan Allah berarti yang mengutus siapa? Allah. Berarti utusan ini didatangkan kepada siapa? Kepada manusia. Berarti walaupun ngedekem ning umah ora lelungan, ning umah baik. Kalau Allah putuskan didatangi utusan, maka utusan itu sing geglati ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, kebetulan contoh-contohnya adalah para nabi dan rasul. Tapi pahamilah, utusan Allah banyak. Bisa orang yang tidak kenal ternyata malaikat. Sampai sekarang. Sampai sekarang utusan Allah tidak berhenti. Yang berakhir itu nabi dan rasul Allah. Orang yang diutus oleh Allah itu tidak berakhir. Dan utusan Allah tidak berakhir. Bisa jadi orang yang tidak kita kenal padahal malaikat. Bisa jadi orang yang kita kenal, mungkin suami sendiri, laki dewek, anak dewek. Diingatkan, mah udah sih mah, jangan gibah terus, bocah baru apa sirkin. Maka sejak itu argo azab dimulai. Gitu ya, argo azab dimulai sejak itu. Tapi kalau belum pernah ada yang mengingatkan, macam-macam, bisa lewat YouTube, bisa apa, maka insya Allah tidak akan ada azab. Tapi kalau sudah dengan cara Allah diingatkan dengan utusan, atau suaminya, mah tolong mah, udah sih jangan temenan sama si anu, papa itu sayang ke mama bukan apa-apa. Lah papa nih ngatur-ngatur mama aja. Nah itu sejak itu argo datang, argo azab. Barang anu ke tabrak rabine. Hampir sulit kita mengatakan, mama kena azab ya. Nggak tega kita, padahal itu azab. Nggak tega kan ngomong, syukurin kena azab, nggak mungkin. Padahal itu azab. Kenapa? Kalau diingat-ingat, iya. Coba kalau nuruti nasihat laki, nah, itu sama, itu namanya kaidah ya. Bil bayyinati, dengan penjelasan-penjelasan yang jelas. Ini Al-Quran ini. Fakafaru, lalu menutup diri, tidak menerima nasihat-nasihat itu. Ini kafir artinya tidak harus
non Islam ya, maksudnya menutup diri. Fa akhadahumullah, maka diazab oleh Allah orang yang sudah didatangi utusan tapi menolak nasihatnya. Innahu qawiyyun syadidul iqab. Ketahuilah oleh kita, Allah itu qawiyyun, maha kuat, tapi syadidul iqab, juga maha keras akibat yang ditimbulkan dari keputusan Allah. Keras. Saking kerasnya dibikin stroke tidak bisa sembuh. Saking kerasnya, syadidnya iqab dari Allah itu, kekayaan triliunan bisa sehari habis. Saking keras iqabnya, kecantikan bisa dalam 1 detik hilang. Saking kerasnya. Ya sama dengan air keras kan di Amerika langsung hangus. Itu syadidul iqab. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kaidahnya seperti itu. Begitu Musa didatangkan, Fir'aun menolak, maka azab dimulai. Kapan kejadiannya? Di tangan Allah. Begitu Nabi Soleh datang, ditolak, dibuli, dipersekusi, maka argo azab dimulai. Begitu Nabi Muhammad diutus, maka argo azab dimulai. Bentuk azabnya ada perang Badar, ada perang-perang lainnya, itu azab ya. Sebagaimana dialami oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan istrinya, dan contoh-contoh yang ada di dalam sejarah Nabi Muhammad. Dan setelah itu azab terus terjadi. Tapi azab yang dialami nabi-nabi sebelum Muhammad sudah belum tentu tidak ada. Kenapa? Karena Nabi Muhammad nabi terakhir. Tapi azab itu kan mencari, tidak pernah berakhir azab Allah itu. Piraku azab Allah libur. Nah, sekarang mari kita lihat pengertiannya. Ada hidayah, ada azab. Itu pasti rumusnya begitu. Ada hidayah, pasti ada azab. Sekarang al-hidayah dulu. Hidayah ada 2. Ada hidayah tuh dengan ilmun, ada hidayah bil hidayah. Nah, lawannya hidayah pasti al-azab. Konsep dasar hidayah kan sebenarnya ini nih. Ada orang diantar oleh Allah langsung ke tujuan surga, diantar. Lamun gue motor kan dibonceng, lamun gue mobil nilu semobil kelan Allah, dijamin tidak akan kesasar, dijamin. Itulah disebut hidayah. Jadi orang yang dapat hidayah itu mustahil kesasar. Tapi ada yang dapat hidayah bentuknya bukan diantar, tapi namanya bil ilmi, yaitu diberitahu. Nah, disinilah muncul Anda namanya at-tazkiro. Apalagi ada al-indar dan yang lainnya banyak lah sini, termasuk an-nasihah. Banyak. Itu juga disebut al-hidayah. Jadi di antara kita ada yang, nah sekarang nih pengajian nih, ini namanya hidayah. Namanya hidayah bil ilmi, kan dinewruh. Nah di pengajian itu ada juga diingatkan, itu hidayah. Tapi ada orang yang betul-betul takut kepada neraka, pengen ke surga, sehingga tertib hidupnya, bertakwa, istiqomah. Nah, itu namanya al-hidayah itu.
dijamin nggak akan kesasar, pasti ke surga itu. Wallahu alam diantara ini siapa ya. Tapi cerita-cerita husnul khotimah itu seperti itu. Begitu kita dapat hidayah, maka argo jalan. Kalau boleh memilih, mendingan aja pengajian. Karena sejak ikut pengajian, argo azab jalan itu. Jadi orang-orang yang seperti kita ini dibayangi azab. Saya punya pengetahuannya. Bapak-bapak, ibu-ibu ikut majelis halakoh di sini, itu dibayangi azab. Jadi harus merasa yakin kita dibayangi azab, karena hukumnya begitu. Tapi orang yang tidak ikut majelis, jauh dari hidayah, baik hidayah ilmun, hidayah tadkirah, hidayah indar, ya apa pun diazab. Wong belum pernah diingatkan kok. Yang diazab itu yang sudah diingatkan tapi ngedableg. Siapa ya? Kita ini. Wong kita mah diingatkan melalui halakoh ini. Nah, pekalah bahwa kita dibayangi azab. Nah, perasaan dibayangi azab itu penting dan itu hidayah. Ada orang yang tidak merasa dibayangi azab, bahkan dikasih azab juga nggak merasa lagi diazab. Ada. Itu namanya hatinya mati. Tadi yang ikut halakoh juga dibayangi azab. Ya kita ini. Ya, yang tidak ikut halakoh sudah kena azab. Kita ini dibayangi azab. Merasa nggak dibayangi azab? Ya. Kalau merasa, alhamdulillah, itu namanya dapat hidayah. Tapi ada orang yang dibayangi azab nggak ngerasa, ya, merasa udah ikut pengajian nyantai aja. Tapi ada lebih parah lagi, udah diazab nggak ngerasa diazab. Itu ada parah lagi, yaitu wong-wong setruk udah tobat-tobat. Wis dari sugih mesaka, udah tobat-tobat. Ada nggak orang dari miskin tiba-tiba kaya bertobat? Ada nggak? Itu ujian terberat loh itu. Mau belum pernah diuji sugih ya pading ya? Nggak sugih yang kaya yang tidak masuk akal maksudnya. Ya kaya anu tuh mana itu? Tuban itu. Itu ujian dari Allah itu. Akhirnya bertobat gara-gara kaya gitu ya. Wih keren amat ya. Ada orang contohnya, ada Utsman bin Affan segala. Ada contohnya, cuma kita nggak pernah terpilih jadi contohnya gitu. Karena ini bukan kayak dana lah mendia agak sugih kayaknya. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin. Maka demikianlah dan sungguh-sungguh telah diutus, kami utus siapa? Nabi Musa biayatina, membawa penjelasan-penjelasan Allah, wa sultanin mubin. Sultan, apa sultan? Ya, kekuasaan yang memaksa itu sultan, atau kewenangan atau authority. Nabi-nabi kita itu dilengkapi sultan, alat untuk memaksa, seperti mukjizat. Itu namanya sultan. Kemampuan argumentatif itu sultan. Memang Allah yang memberi. Bayangkan ada orang berhadapan dengan nabi yang sultannya dari Allah. Penjelasannya memukau tapi orang paham-paham. Diberi mukjizat, tongkatnya luar biasa, berkemampuan kelas tinggi. Tapi tidak juga ingat pada siapa yang memberi sultan. Itulah Fir'aun. Ya. Jadi Nabi Musa itu dapat wahyu, dia dapat sultan. Sultan itu alat untuk memaksa orang bertekuk lutut. Alat untuk menguasai orang, namanya penguasa. Sultan itu menguasainya dengan apa? Maka diberi mukjizat agar orang itu dikuasai, tunduk
kesombongannya hilang. Maka mukjizat adalah untuk menguasai orang agar orang itu kembali ke jalan Allah. Diberi kemampuan orasi, argumentasi, itu sultan itu. Termasuk attitude. Nabi Muhammad itu bentuk sultannya attitude. Maka tidak ada yang bisa mengalahkan attitude-nya Nabi Muhammad. Karena itu sultannya luar biasalah. Sehingga untuk kelas-kelas jahiliyah paling unik attitude Nabi Muhammad itu. Ya biasa ngomong rusuh kayak lontar, Nabi Muhammad lembut. Ya, attitude-nya itu sultan. Tapi Nabi Musa sedemikian rupa didrive oleh Allah. Firaun jojong baik. Tidak terpukau dengan sultan berupa mujizat tongkat itu. Tidak terpukau dengan sultan berupa kemampuan menjelaskan sesuatu. Tidak terpukau. Tidak terkuasai. Jadi ada berapa yang dibangkang oleh Fir'aun, ada berapa itu? Satu ayat Allah, yang kedua sultan dari Allah. Sultan ini kitanya di otaknya sultan itu penguasa sih ya. Alat berkuasa sultan. Kalau Muldoko itu dapat sultan bukan? Muldoko Tidak disebut sultan dari Allah kalau menimbulkan madorot. Jadi kalau menimbulkan madorot namanya bukan sultan. Sultan mau menimbulkan maslahat. Kepada siapa? Ila Fir'auna, kepada Fir'aun, wa Hamana, kepada Haman, wa Qaruna, dan kepada Qarun. Fir'aun itu jabatan bukan orang. Lamun kita jaro, gubernur, presiden. Nabi Musa mengalami 2 periode kefir'aunan. Pada waktu bebayi dikintira kening kali, lalu didikrep rabine penguasa, iku Fir'aun bapane Fir'aun mengku. Ya. Lalu Fir'aun sing ngasuh Nabi Musa bebayi mati. Karena memang dinasti, maka anaknya Manek jadi Fir'aun Manek. 2 kali, 2 periode kefir'aunan Musa itu. Jadi Fir'aun itu jabatan duduk uang. Kalau Haman itu memang cendekia ya ulama lah. Ulama materialis. Haman itu kiai sesat. Kiai sesat dan pasti menyesatkan. Fir'aun itu politisi sesat dan pasti menyesatkan. Qarun itu hartawan. Istilahnya apa ya, istilah kerennya saya lupa ya. Konglomerat, sesat dan menyesatkan. Faqalu, maka terhadap sepak terjang Nabi Musa, ingat, kita ulang lagi, Nabi Musa membawa 2 hal. Ingat-ingat nih ya. 1 ayatullah, 2 sultanullah. 2. Apa respon Fir'aun, Haman, Qarun? 3 orang ini terganggu oleh Musa nih. Ada Fir'aun, berarti politisi. Ada Haman, apa? Cendekia. Ada Qarun, konglomerat. Nah,
Di sini ini berhadapan dengan Musa. Berarti Nabi Musa dakwahnya mengganggu 3 sektor kepentingan sekaligus. 1, sektor politik kekuasaan. 2, sektor pelaksuran intelektual. Yang ketiga, sektor kapitalisme. Ada 3 sektor dakwah Nabi Muhammad. Ini saya ulas karena saya lagi rada diskusi sampai jam 4 subuh. Jadi belum tidur. Ada serombongan orang datang jauh. Saking jauhnya daripada udah pulang subuh aja ngobrol. Judulnya adalah kenapa banyak majelis yang kajiannya melarang mengkritik pemerintah. Menarik ini. Apakah by design seperti Snokhorgrenya dulu? Berarti pemerintah bermain di sini, memilihkan materi. Atau memang platform organisasi yang memang saling berbeda, atau disebut politik organisasi. Ini Muhammadiyah, ini Persis, ini Nahdlatul Ulama, ini Salafi. Ini politik identitas. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ada kampanye tentang wajib mengikuti ulama 2 kota suci, yaitu Mekah, Madinah? Pasti nggak cermat ya. Dan kampanyenya gencar. Pokoknya ulama pandai glamor laku. Teman-teman ini dari Karawaci, balik jam 4 subuh. Saya lebih banyak mendengar, banyak dia jelaskan perbedaan Snokhorgronya dengan perbedaan pada waktu Turki mau jatuh. Diterangkan tuh, Turki mau jatuh. Yang paling mirip kita ini Turki mau jatuh. Turki ini khilafah, apa namanya, khilafah Utsmani, bukan Turkinya, maaf. Pada waktu khilafah Utsmani mau jatuh berganti Turki. Indonesia ini menurut teman-teman saya, ini grup Ciputat ini ya, grup UIN Ciputat. Nah ini miripnya sekitar menjelang khilafah Utsmani jatuh. Pada waktu itu sudah banyak umat Islam dikriminalisasi, dibikin adu domba sehingga perang saudara. Sudah mengkhawatirkan kondisi umat Islam. Banyak anak-anak muda terbunuh, darah berceceran. Mengkhawatirkan aja, kalau ini berlanjut ini bahaya. Umur-umur terbaik umat Islam yang masih bisa digiring ke pesantren, hafid Quran, akan punah. Maka ulama-ulama membuat kaidah, sebagian buku, bahwa mengkritik pemerintah haram dalam rangka menahan laju banyaknya darah tertumpah. Sebab kalau dibiarkan bahaya, habis memang anak-anak muda, habis melawan kekuasaan perang salib pada waktu itu, di mana di Utsmani sendiri sudah sekutu. Pastilah pejuang-pejuang Islam yang anak-anak muda ini nggak punya senjata, nggak punya keterampilan perang, kalah, mati. Akan ada lost generation. Nah, fatwa-fatwa itu timbul di tengah-tengah itu. Itu larangan mengkritik pemerintah itu dengan dalih menghindari yusfikud dima, yaitu pertumpahan darah, bukan wedi,
mengamankan generasi. Ya fatal memang Pak. Karena kan warganya sedikit, beda dengan Indonesia. Tapi tetap kita dibayang-bayangi, khawatir kita kehabisan putra-putra terbaik. Nah, itulah, ini menurut tamu-tamu saya, bukan saya. Nah, kita kembali lagi. Musa berdampak pada 3 hal sekaligus: politik, kemudian pelacuran intelektual, dan kapitalisme. Maka 3 orang ini berontak. 2 yang diusung oleh grup ini yang menariknya, kampanyenya 2, mirip nggak dengan Indonesia? Maka mereka membuat persekutuan dengan kampanye 2 hal, yaitu menolak tabdil, yang kedua menolak tafsid. Tabdil, khawatir agama nenek moyang kita rubah, kata Fir'aun. Yang pertama. Yang kedua, mencurigai Musa yang akan membuat tidak stabilnya kawasan. Tafsidu fil ard, kerusakan di muka bumi. Mirip lah dengan kita ini sekarang, ini mirip. Yang pertama Islam Nusantara, yang kedua tidak boleh membangun ekstremisme yang mengganggu iklim investasi, kedamaian kawasan. Maka mereka bersepakat menyebut Nabi Musa sahirun kadzabun, tukang tipu. Sahir itu tukang tipu, kadzab dan pendusta, ya, tukang hoak. Falamma ja'ahum bil haqqi min 'indina, maka manakala Nabi Musa diutus oleh Allah kepada mereka dengan membawa al-haq, kebenaran dari sisi kami, qalu, maka 3 serangkai itu, serikat apa seketuan musuh Nabi Musa itu kampanye. Ini perhatikan ya kampanyenya nih ya. Uqtulu abna alladzina amanu ma'ahu, bunuh itu pengikut-pengikut lelaki dari Nabi Musa. Wastahyu nisahum, tapi sing wadon biarkan. Yang perempuan ini nanti didaya gunakan sebagai tenaga kerja sektor-sektor apa namanya itu, pembantu kan apa namanya? Iya, pembantu. Iya, pembantu rumah tangga itu sektor apa? Ya, informal kasih sebetulnya apa ya? Konon istilahnya itu. Dan sebagai tenaga kerja hiburan, jasa hiburan. Jadi kenapa yang lelaki 2 ini bunuh, tapi yang perempuan dibunuh? Dibiarkan. Karena perempuan ini untuk dieksploitasi tenaganya dan kemampuan hiburan seksnya. Wa makaidul kafirina illa fi dolal, maka rekayasa mereka tidak bisa memberi manfaat. Nah, yang mau kita bahas adalah ayat terakhir ini nih. Ini pidato Fir'aun. Ini pidato Fir'aun mewakili siapa aja itu? Haman dan Korun. Jadi akhirnya Haman, pelacur-pelacur intelektual ini, berlindung di bawah Fir'aun. Korun juga berlindung di bawah Fir'aun. Apa pidatonya? Apa mana ini? Zaluni, izinkan aku. Ini pidato Fir'aun di depan parlemen ya.
di depan parlemen minta dukungan perwakilan rakyat. Zaruni, izinkan aku, biarkan aku Abdul Musa untuk membunuh Nabi Musa. Tapi akhirnya parlemen tidak memberikan izin. Khawatir juga parlemennya. Itu kan jalan ceritanya begitu kan. Kenapa Nabi Musa menganggap, Fir'aun menganggap Musa berbahaya? Aku takut Nabi Musa ini satu, ayubaddila dinakum, hanya akan merombak agama kalian. Itu agama-agama yang diwariskan orang tua terdahulu. Satu ya. Nanti kita bahas. Wa an yudhira fil ardil fasada, dan hanya membuat nyata kerusakan dibuat di muka bumi. Pertama yaitu masalah tabdil fidinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, agama itu pasti berkaitan dengan perasaan, emosi. Hal-hal yang sifatnya emosional itu gampang dikooptasi. Itu karena menyentuh hati. Fir'aun nggak bisa menghindar. Dia akhirnya menggunakan kampanye ini. Bagaimana untuk menarik hati rakyat. Timbul pertanyaan, jare Fir'aun aku Tuhan, kok kayak kojen-berjening Musa? Ya. Sehingga pidato berapi-api di situ, minta dukungan parlemen, minta dukungan rakyat. Saking apa ini? Itulah hebatnya sultan. Sultannya Nabi Musa itu. Jadi orang tidak pernah tahu, tapi Allah tahu. Fir'aun itu udah keder, udah depresi menghadapi Musa itu. Maka satu-satunya jalan adalah kampanye busuk ini nih. Saya minta maaf, ini disebut kampanye busuk. Barulah soal ini yang kedua, yaitu soal kita capek lah, nanti kita mandek ekonominya, iklim investasi terganggu, banyak konflik antar suku segala. Kampanyenya dua, Fir'aun ini, untuk menolak Nabi Musa. Sampai hari ini, karena saya mengalami hambatan membaca, tidak membawa kacamata, jadi ngos-ngosan sayanya. Maka saya akhiri, aku qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.